Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat mengikuti belajar walau hanya lewat internet seperti ini, walau hanya media daring seperti ini. Baiklah, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan antara saya sendiri Ridwan Soleh beserta teman kelompok saya Nurul Izzati Alfiani. Baik, di tema makalah sendiri yaitu landasan filsafat teknologi pendidikan. Pertama yaitu pengertian landasan filsafat teknologi pendidikan. Filsafat teknologi pendidikan dan pemikiran tentang arti keberadaan sesuatu. Dengan kata lain, filsafat adalah kegiatan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh, serta wujud hasil pemikiran tersebut mengenai kesemestaan sesuatu, atau rangkaian kenyataan, dan didasarkan pada keyakinan, konsepsi, dan sikap seseorang yang menunjukkan arah dan tujuan yang diambilnya. Selanjutnya, teknologi pendidikan merupakan kajian dan praktek untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu, melibatkan orang, prosedur, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah dalam pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Teknologi pendidikan berkembang sebagai sesuatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri. Perkembangan tersebut dilandasi oleh serangkaian kaidah atau dasar yang dijadikan patokan pembenaran, yaitu filsafat. Secara filsafat, dasar keilmuan itu merupakan ontologi. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek tersebut, atau epistemologi, yaitu usaha prinsip intelektual untuk memperoleh kebenaran dalam pokok telaahan yang ditentukan, serta aksiologi atau nilai-nilai yang menentukan kegunaan dari pokok telaah yang digunakan, yang mempersoalkan nilai moral dan etika dan nilai dan keindahan atau estetika. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya Nurul Izzati Alfiani. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzati Alfiani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang macam-macam landasan teknologi pendidikan. Secara falsafi, dasar keilmuan itu meliputi ontologi yang membahas tentang hakikat dari objek tersebut. Dan yang kedua, epistemologi, yaitu usaha atau prinsip intelektual untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi yang membahas tentang manfaat atau nilai-nilai kegunaan dari pokok telaah tersebut. Maka dari itu teknologi pendidikan mempunyai landasan. Yang pertama ontologi, yaitu menelaah tentang kenapa disiplin ilmu teknologi pendidikan ada atau apa yang melandasi adanya disiplin ilmu teknologi pendidikan.
kita dapat mengetahui bagaimana ontologi dari teknologi pendidikan itu kita melihat dari permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu yang mana masih banyak anak-anak atau sebagian orang yang belum terpenuhi hak dalam belajarnya atau dalam pendidikannya, yang disebabkan kurangnya tenaga pendidik atau lemahnya sistem belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas belajar pada mereka tersebut, hingga mereka itu terlihat sangat memprihatinkan. Lalu bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas belajar mengajarnya dan meningkatkan sistem belajar mengajar yang lebih efektif lagi? Nah, disinilah pokok dari ontologi filsafat teknologi pendidikan, yang mana kita sangat membutuhkan adanya teknologi pendidikan yang berkembang. Lalu yang kedua, epistemologi. Landasan epistemologi itu menelaah tentang bagaimana suatu ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kita dapat mengetahui atau kita cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam teknologi pendidikan menurut Miyarasu itu ada yang pertama, isomerik, penggabungan berbagai disiplin atau kajian-kajian ilmu pengetahuan yang dijadikan suatu kebulatan tersendiri, yaitu satu digabungkan menjadi satu kebulatan tersendiri. Yang kedua, sistematik, yaitu berurutan terencana dan terarah. Jadi ketika ingin memecahkan persoalan pendidikan itu harus berurutan, terencana, dan terarah. Lalu ketiga, sinergistik, yaitu berdaya lipat atau adanya nilai tambah. Ketika semuanya itu digabung menjadi satu, itu adanya nilai tambah di dalam semua kegiatan daripada kegiatan tersebut berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat, sistematik. Nah, sistematik di sini itu pengkajian dari semuanya itu menyeluruh dan atau komprehensif. Lalu yang kelima itu inovatif, sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya. Teknologi pendidikan itu setiap hari, setiap waktu selalu memperbarui, selalu ada pembaruan dan belum ada sebelumnya. Yang keenam itu integratif, yaitu terjalin dalam suatu sistem atau struktur dan tidak terpisahkan. Jadi strukturnya itu tidak dapat terpisahkan, dia itu dijalinkan dalam suatu sistem yang sama dengan tujuan juga yang sama. Lalu aksiologi di sini, kemanfaatan dalam teknologi pendidikan itu pada dasarnya semua manfaat aksiologi itu untuk mempermudah manusia dalam memperingan usahanya, meningkatkan hasilnya, dan menghemat tenaga sumber daya yang ada. Lalu berikut adalah beberapa kegunaan atau manfaat teknologi pendidikan menurut Miyarasu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Kedua, memungkinkan pendidikan yang lebih individual, yang lebih terarah gitu. Yang ketiga, memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah. Lalu yang keempat itu lebih memantapkan pengajaran. Yang kelima itu memungkinkan belajar lebih akrab. Yang keenam, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari penjelasan kami tadi bisa mempermudah dalam pembelajaran daring ini. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.